Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan menjadi kuat, kokoh, tak tergoyahkan. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu, kami mengucap syukur buat kekuatan tangan-Mu yang perkasa, yang selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Kami percaya pagi hari ini, di tempat ini, dimanapun kami berada mengikuti ibadah ini, baik secara online maupun onsite sekalipun, kami percaya kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan sukacita kami siang hari ini dengan pemberitaan akan firman-Mu, dan kami percaya the fresh anointing, urapan yang baru yang segar, Tuhan curahkan buat setiap kami. Sehingga ketika kami mendengar pemberitaan akan firman-Mu, telinga kami mendengar, hati kami menerima, kami paham, kami mengerti. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami menjadi seperti yang Tuhan sudah firmankan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu mengandalkan Engkau ya Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang menjamah setiap kami. Di dalam satu nama yang berkuasa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati melalui firman-Nya, mari bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, shalom. Shalom. Ada sukacita siang hari ini, boleh lambaikan tangan yang bersukacita. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang antusias, yang luar biasa ada di hadapan saya. Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang memegang masa depan yang indah, penuh harapan, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan berbicara mengenai mengembangkan potensi diri ya, developing the gift. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan di dalam Yesaya 54 ayat yang kedua dan 3 dikatakan begini, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, mengembangkan potensi diri membuat kita menjadi pribadi yang semakin diberkati, sukses, berhasil di seluruh aspek kehidupan kita. Mengalami pencapaian-pencapaian yang indah, yang luar biasa, yang ajaib. Yang action dulu, haleluya, peace, siap, mantap ya. Ini interupsi yang menyenangkan saudaraku ya. Ntar lagi masuk medsos dan kita terkenal saudara. Sekarang kan model pengkhotbah media maya, media ini kan memang luar biasa. Dia jangkauannya tuh lebih dari 4 gedung ini, 4 dinding gedung ini saudaraku ya kan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, pencapaian yang kita inginkan itu saudaraku akan terjadi. Bahkan saya mau katakan begini, Tuhan Yesus jauh lebih kepingin kita sukses lebih daripada diri kita sendiri. Kayaknya belum semua mengerti. Haleluya. Tuhan itu memiliki kerinduan yang jauh lebih besar untuk melihat kita sukses, kita berhasil, kita mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa, yang dahsyat, yang amazing. Jauh lebih besar keinginannya daripada saudara dan saya. Nah itu sebabnya Tuhan berkata, sebab engkau akan mengembang. Ketika dia berbicara kepada saudara dan saya bahwa akan ada sebuah pencapaian, akan ada sebuah peningkatan, pelipat gandaan, sesuatu yang wow terjadi, saudaraku, maka Tuhan berkata harus ada yang dipersiapkan. Lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu, panjangkan tali-tali kemahmu, pancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab, nah saudaraku dikasih Tuhan, keberhasilan, kesuksesan, pencapaian apa saja dalam hidup kita yang kita rindukan, mimpi-mimpi besar kita yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita, saudaraku dikasih Tuhan, selalu akan diawali dengan effort kita. Tidak akan pernah terjadi dengan sendirinya. Tuhan kasih mimpi yang besar. Tuhan kasih sebuah visi yang besar, saudaraku. Sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Hobinya itu ngasih mimpi yang besar buat kita. Hobinya itu memberkati kita dengan cara yang ajaib. Ketika hal itu terjadi, maka dikatakan keadaan kita seperti bermimpi. Amin. Tidak percaya kayaknya, tapi terjadi.
Itu yang dilakukan Tuhan. Nah sebelum itu terjadi, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Sebelum bagian kita lakukan, tidak akan terjadi apa yang Tuhan janjikan. Amin. Segala perkara yang Tuhan janjikan tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak melakukan bagian kita. Oke. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, mengembangkan potensi diri saudaraku itu akan dimulai inisiatifnya datang dari Tuhan. Triggernya itu dari Tuhan. Baru selebihnya itu adalah kolaborasi antara kita dengan Tuhan yang melakukan sebuah pekerjaan bersama-sama. Ya, ada tujuannya kenapa Tuhan memberkati kita, saudaraku. Kenapa Dia membuat bisnis kita berkembang, sukses, kita bertambah penghasilannya, bertambah kaya, bertambah besar perusahaannya, bertambah-tambah pelayanannya dan sebagainya. Tentu semua perkara itu, saudaraku, ada tujuannya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semua ada tujuannya. Amin. Nah itu sebabnya dimulai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan supaya terjadi dalam hidup kita. Ada sebuah perkembangan, ada sebuah pelipat gandaan, saudaraku ya. Nah saudaraku dikatakan di Amsal 29:18 tidak ada wahyu, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Where there is no vision, the people perish. Kita perlu visi, kita perlu gambaran masa depan, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Itu yang akan menjadi triggernya. Itu yang memicu sebuah kerinduan, keinginan yang besar untuk kita menjadi pribadi yang berkembang, pribadi yang maju, pribadi yang sukses di pemandangannya Allah. Oke. Nah itu sebabnya perlu rancangan-rancangan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita semua. Ya, saudaraku, mengembangkan potensi diri tidak boleh dihalangi oleh apapun. Dan merupakan sebuah keputusan yang dilakukan dengan komitmen, katakan komitmen. Orang yang sukses, bedanya orang yang sukses dengan orang yang gagal. Orang yang sukses itu selalu berusaha mencari kesempatan. Orang yang gagal selalu berusaha mencari alasan. Tahu bedanya? Ya, orang yang gagal kerjanya cari alasan. Kenapa gagal? Dia cari alasan, pembenaran diri dan sebagainya, menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Tetapi orang yang sukses, itu dia enggak pernah cari alasan, dia cari kesempatan, dia cari peluang, bila perlu dia menciptakan peluang. Saudara, itu bedanya. Nah oleh sebab itu, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saya itu mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak dalam lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Situasi tidak boleh menghambat mimpi kita menjadi kenyataan. Amin. Kami di Lumajang kota kecil, jemaat kita juga belum banyak. Tapi saya punya mimpi besar. Makanya saya taruh di status handphone saya, di WA saya itu tulisannya begini, saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Bentar. Jika mimpimu belum membuat engkau gemetar, ya, berarti mimpimu kurang besar. Jadi kalau punya mimpi itu sampai gemetar karena kita tahu, kalau Tuhan tidak tolong, selesai kita. Saudaraku dikasih Tuhan, kita di Lumajang sudah selesai. 20 tahun saya mengalami apa yang saudara alami. Saya tahu persis, saya tahu rasanya. Tahu rasanya baru bisa masuk, pasang setting alat musik semua jam 12 malam itu tahu rasanya, saudara. Ya, anak-anak kita itu baru selesai setting jam 3, 2-3 jam setting semuanya, pulang jam 4, jam 5 balik lagi karena jam 7 sudah kita mulai ibadah, jam 6 sudah persiapan semua. Ya, cek sound semua segala macam jam 6, jam 7 start kita mulai ibadah. Dan kita alami itu 20 tahun. Halo. Selamat pagi semua, selamat menikmati prosesnya. Saya sudah lewati itu, sekarang kami sudah punya gedung sendiri. Dan ketika mimpi kami, doa kami dijawab Tuhan, keadaannya kayak mimpi. Sampai sekarang kalau saya tinggal di lokasi yang sama, di lokasi tanah yang sama dengan gedung gereja, kita ada 3 gedung bangunan di situ. Untuk ukuran kelas Lumajang, untuk ukuran jemaat Lumajang, itu amazing. Kalau orang lihat, tidak mungkin. Makanya bekerja sama dengan Tuhan, hasilnya itu selalu ajaib, luar biasa, amazing. Amin. Tiap waktu saya lihat, wow, kok bisa ya Lumajang bisa seperti ini.
Oh kami berjarak-jarak 20 tahun. 20 tahun saya melayani di sana 17 kali pindah tempat. Saudara berapa kali? Semua tempat yang bisa dan memungkinkan untuk kita pakai ibadah, kita pakai. Kantornya partai politik kita pakai. Ya, saudaraku. Haleluya, saya bilang begini, pokoknya di mana ada nama Tuhan ditinggikan, hadirat Tuhan turun. Nggak peduli ini gedungnya siapa, kantornya siapa. Dalam tempo 2 hari, saudaraku, dikasih tahu sama tempat hotel, tempat kita biasa ibadah, maaf Pak, besok dipakai, ada orang yang sewa. Nah, terus 2 hari ini kita mau pindah kemana? Waduh, telepon sana sini, untung kenal ada satu kayak ketua DPC atau apa gitu ya di Lumajang. Pak bisa enggak ini enggak dapat tempat yang lain dipakai semua. Oh ya dah enggak apa-apa sekali ini aja ya. Iya pokoknya sekali ini aman saudaraku. Kita ibadah di hallnya itu saudaraku. Kita pernah ibadah di lobinya hotel. Enggak ada gedung, enggak ada ruangan begini, di lobi. Tahu lobi kalau di bawah itu ada lobi. Orang masuk pertama kali ada resepsionis. Kita di sana, saudaraku, perjamuan pakai jas semua ini pelayan-pelayannya, ya kita duduk rapi semuanya, jemaat, saudaraku dikasih Tuhan sementara di samping sana sudah kamar-kamar. Dan karena kita kalau puji-pujian kan rame begini, ada alat musik lengkap gitu, ada yang keluar lihat loh, kok rame pagi-pagi jam 7 pagi. Itu yang tinggal di kamar hotel itu keluar, saudaraku, ya you know OT-OT, pakai kaos singlet, sarungan. Terus lihat kita, kemudian duduk di depan kamarnya, dia ngerokok gini, kakinya naik satu, dia lihat, dan itu jaraknya antara tempat duduk jemaat dengan dia, itu paling ngeliatan 5-7 meter. Lah kita ibadah, yang nonton dia sambil rokokan begini, bayangin saudara. Kita berjamuan, oh haleluya dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih buat korbanmu. Dia rokokan begini saudara, sambil ngopi, minum, lihat, kaos singlet, saudaraku ya kan, sarungan. Dia naik kakinya satu begini, terus dia lihat gitu saudaraku. Bukan begini, naik di kursi. Tuhan Yesus Tuhan. So, saya mesti tunggu 20 tahun, baru Tuhan jawab. Waktu saya teliti di Alkitab, banyak perkara yang ajaib terjadi, dan ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab juga mesti nunggu. Sekian lama. Abraham nunggu 25 tahun, baru Tuhan jawab janjinya, dia melahirkan anak, ya kan? Yusuf 13 tahun, saudaraku dikasih Tuhan. Orang Israel tunggu 40 tahun sebelum dia bisa masuk ke tanah perjanjian. Musa tunggu 40 tahun sebelum dia akhirnya dipanggil oleh Tuhan dari rumah mertuanya untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan Yesus nunggu 33,5 tahun sebelum dia akhirnya menuntaskan misinya di bumi ini, menjadi juru selamat umat manusia. Saya tunggu 20 tahun. Kalau saudara sedang menunggu, doamu dijawab Tuhan, percayalah, tidak ada yang sia-sia. So, welcome to the club. Haleluya. Kita nunggu bro, ya. Anda juga nunggu, enggak masalah. Akhirnya yang penting itu doa kita dijawab, amin. Ya kan, puji Tuhan. Nah oleh sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, mesti ada komitmen. Sekalipun situasinya mungkin tidak mendukung, tidak bagus, saudaraku dikasih Tuhan. Nah ada 4 hal yang saya coba catat, saudaraku, yang menjadi penghalang dari perkembangan potensi diri. Yang pertama, tidak berani mimpi besar. Di Lumajang itu kita bangun gedung, yang pertama gedung, luas tanah yang kita beli itu 9.300 meter. Gedung yang pertama itu gedung sekolah, kita bangun selesai. Ya. Lantai atasnya itu kita pakai sebagian untuk ibadah, yang kira-kira 250 orang untuk ibadah. Itu pun sudah berdarah-darah. Kemudian kita mulai start lagi membangun gedung yang kedua, yang kemarin tanggal 15 Desember sudah diresmikan oleh Pak Arifin. Ya gunting pita, tanda tangan prasasti, bupati kita undang juga tanda tangan untuk peresmian. Dengan luas 1.000 meter persegi, 25 meter kali 40 meter, ada balkonnya di atas. Lantai semua full marmer, dikirim dari Lampung. Sudah tidak ikut bayar. Kursi 600 dikirim, tidak ikut bayar. Semua Tuhan sediakan. Bangun gedungnya, sekian miliar, tidak ikut bayar. Ada orang bilang gini, coba hitungan berapa sih? 1.000 meter persegi itu berapa? Kalau bangun di Lumajang itu per meternya berapa?
Ya saya bilang sekitar 4,5 juta. Untuk lantai apa semua, toilet apa semua, aman sudah 4,5 juta. Kontraktornya bilang 4,5 juta lah Pak. Oke. Berarti kalau 1.000 berapa? 4,5 M. Terus dia bilang gini, oke 4,5 M saya sediakan, bangun. Cuman ngomong gitu, dan itu dilakukan pada waktu pandemi. Saudaraku dikasih Tuhan. Kita bangun dari tahun 2020 dan kemarin baru selesai. Ketika Tuhan menjawab doa kita, keadaan kita seperti bermimpi. Setelah melewati 20 tahun berdarah-darah, saudaraku. Kami ini pernah dalam keadaan, saudaraku ya, enggak punya soundman. Ya, yang main musik keyboard ini, kalau sudah mulai ada problem karena cabut colok ini, yang namanya speaker ini, ya kan, pindah, cabut colok, naikkan truk, bawa lagi, pasang lagi, saudaraku. Sering kali bermasalah. Kalau sudah keluar tuh dia begini, sambil main gini. Dari depan. Kalau sudah tidak bisa ngatasi yang belakang, keyboard ditinggal dia lari ke belakang, betulin sebentar, balik lagi, main lagi. Ya, bisa ngerasain keadaan kita seperti itu. Sekarang Tuhan jawab. Nah itu sebabnya, saudaraku dikasih Tuhan, mesti berani bermimpi besar. Sama-sama mimpi enggak bayar ya kok. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Yang kedua, tidak memanfaatkan potensi secara maksimal. Ada begitu banyak potensi dalam diri kita, kalau kita eksplor, kita gali, kita munculkan, itu bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Ketika pandemi terjadi, saudaraku, saya perhatikan jemaat, saudaraku. Yang tadinya biasa, pekerjaannya biasa, sekarang dia menemukan potensinya. Ketika perusahaan pekerjaan suaminya kolaps karena pandemi, saudaraku dikasih Tuhan, maka satu-satunya tulang punggung keluarga itu istri. Yang tadinya cuma hobi bikin kue, yang itu pun untuk konsumsi sendiri, dimakan keluarga sendiri karena hobi. Dan ketika itu, saudaraku, pekerjaan suami sudah tidak berdaya, sementara itu uang sekolah, kebutuhan untuk makan, belanja setiap hari tidak bisa ditunda. Saudaraku, akhirnya apa yang menjadi hobi, dia mulai jual, dia mulai lakukan, dia mulai gali, dia mulai eksplor, dan sekarang dia punya perusahaan pabrik roti. Justru karena ada sebuah kesulitan, lahir sebuah kesempatan bisnis yang baru. Suaminya akhirnya kemudian ditinggal pekerjaannya dan mereka bersama-sama suami istri mengerjakan sebuah pekerjaan yang baru ini. Pabrik roti. Mungkin belum besar, tapi ini sebuah kesaksian yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa di saat kita mengalami kesulitan dan kita mau memanfaatkan potensi kita, menggali, mengeksplor, maka bersama dengan Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, tidak berani melakukan perubahan atau terobosan baru. Terlalu senang, terlalu nyaman dengan keadaan yang sudah ada. Tidak berani terima tantangan. Ini membuat kita tidak bisa mengembangkan potensi diri. Yang keempat, cenderung suka menunda. Besok aja. Nah, akhirnya tidak pernah berubah, tidak pernah dilakukan. Oke? Ada 4 skill yang harus dikembangkan dalam hal-hal ini, hari-hari ini. Yang pertama, solving problem. Saudaraku, masalah itu munculnya enggak pernah janjian dulu sama kita, betul ya? Tiba-tiba muncul gitu, saudara. Ya. Dan bentuknya bisa bermacam-macam karena situasi seperti ini tuh kadangkala tidak terdeteksi, tidak bisa diprediksi. Kemampuan kita dalam mengatasi persoalan itu akan menolong kita untuk bisa menyelamatkan perahu, perusahaan, bisnis, apapun yang kita sedang kendalikan. Solving the problem, itu salah satu yang saudara mesti kembangkan dalam diri saudara, dan saya juga. Yang ketiga, self-management. Saudaraku, bedanya orang yang berhasil dengan orang yang gagal, bukan karena yang berhasil lebih pinter, lebih hebat, sekolah di sekolah favorit, lulus dengan IP atau indeks prestasinya ya yang tinggi. Kadang-kadang kita melihat yang orang sukses yang punya perusahaan besar, punya hotel, punya mall, sekolahnya tidak tinggi. Apa yang membedakan? Apa yang menjadi rahasia keberhasilan mereka? Mereka mampu mengelola potensi diri mereka. Mereka mampu untuk mengelola waktu-waktu yang ada. Mereka mampu untuk memperbesar kapasitas mereka. Saudaraku.
Yang ketiga, working with people. Sekarang ini sudah gak zamannya one man show. Saudara bisa jadi hebat ketika saudara berkolaborasi dengan yang lain. Ada banyak perusahaan yang mesti shifting, saudara, mesti berubah. Dulu mereka fokusnya satu tempat, buka toko di sebuah tempat, buka stand di mall. Saudaraku, sekarang kena pandemi COVID begini, semua online. Tetap bisa berkembang. Bahkan punya omset yang lebih hebat, lebih besar daripada dulu waktu buka toko. Berkolaborasi, saudara, dengan jasa-jasa kurir online. Berkolaborasi, sekarang yang dijual tokonya itu, saudara, barangnya macam-macam. Kenapa dia bisa ambil dari sana sini? Dijual, tidak perlu ada toko yang dia harus sewa, dia harus bayar tiap bulan yang cukup mahal. Karyawannya juga disesuaikan sangat sedikit, minim sekali. Sudah bisa mengglobal yang namanya produknya sampai di luar negeri. Mampu bekerja sama. Itu salah satu kunci sukses. Kenapa Rock Ministry bisa berkembang? Karena kita punya jaringan. Amin. Saudara bisa belajar. Saya datang ke tempat ini, bukan saya ngajari saudara, saya juga belajar. Bagaimana gembala, seluruh tim pelayanan, jemaat di tempat ini, di dalam menjalankan pelayanan di gereja ini, apa yang saya bisa dapatkan pelajaran berharga, untuk bisa saya juga pakai di tempat kami di Lumajang. Saya belajar, wih ini keren ya, ini bagus ya. Hospitality-nya Rock Makassar top number one. Bener ini, saya sudah banyak khotbah di sana sini, saudaraku ya. Wah ini keren banget ini, ya kan? Apalagi kalau ketemu Pak Hans, aman saudaraku, ya negara aman saudaraku. Makan ini di sini, setelah itu ke sini kita akan begini, wih, nggak sempet lapar. Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat saudaraku, ini yang harus saudara kembangkan, yaitu technology adoption. Perkembangan teknologi sudah, apa? Oh ya sorry, oh iya boleh dibantu nanti adoption ya, kurang D saudara. Sekarang ini semua dikontrol lewat sini saudara. Ngeri, semua di sini ada. Ada lagi yang namanya AI, Artificial Intelligence. Saudara bisa chat di AI itu. Saudara bisa tanya apa saja. Termasuk kalau saudara mau siapkan khotbah, dia kasih itu outline-nya, dia kasih itu gift tentang karunia, ayatnya di mana, bahasa aslinya apa, semua. Saudara bisa cek, bisa belajar. Jadi kalau zaman sekarang kita tidak ngerti itu artinya saudara yang malas. Kalau saudara tidak malas, pasti saudara bisa. Oke? Karena saudaraku memahami teknologi termasuk apa yang ada di genggaman kita, itu sangat membantu. Amin. Ya, nah saudaraku 4 ini yang harus saudara kembangkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Nah ada 3 langkah dalam mengembangkan semuanya. Apa yang perlu dikembangkan itu ada langkahnya ya. Yang pertama itu atur ulang, tata kembali prioritas. Karena ini menentukan pencapaian kita. Saudara. Orang yang memimpin atau ngurusin satu perusahaan, satu toko, tentu punya habit, punya perilaku yang berbeda ketika tokonya jadi 10. Ketika perusahaannya berkembang jadi besar. Karyawannya tadinya cuma 10 orang, sekarang sudah 1000 orang. Pasti berbeda polanya, kinerjanya, skala prioritasnya, mengatur waktunya, pasti beda. Saudaraku, tidak akan pernah sama. Nah itu sebabnya kita perlu tahu, kita perlu mengerti ini. Ya, lapangkan tempat kemahmu dan bentangkan tenda tempat kediamanmu, diatur kembali. Apa yang ada dalam diri kita. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, maka harus ada yang di drop off, harus ada yang di left behind. Saudaraku, supaya kita bisa fokus onward, bergerak maju. Saudaraku, semua yang terjadi di masa lalu, itu akan sangat bermanfaat untuk kita pelajari, kita evaluasi, tetapi masa depan kita tidak tergantung dari masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu? Fokus kita ke depan, pelajari apa yang kita pernah alami, evaluasi, jadikan itu pijakan untuk kita melangkah ke depan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, nah saudaraku dikasih Tuhan,
Maka itu yang menjadi fokusnya. Kira-kira seperti ini 1-6 prioritasnya. Ya. Ini 1 apa 2 3 4 ini semua adalah tatanan yang kita coba mulai diatur. Kenapa yang nomor 1 harus godly time? Saudaraku, karena Tuhan itu sumber segala hikmat, sumber kekuatan kita, sumber berkat kita, sumber dari semua sumber yang kita butuhkan untuk kita melangkah maju dan meraih mimpi kita yang besar itu. Ya, jadi harus dibangun itu. Sumbernya harus dari Tuhan. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri. Kalau saudara kita tidak mau belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita, tidak akan pernah kita bisa dipercaya Tuhan untuk mengelola talenta yang semakin besar. Masih ingat perumpamaan talenta? Ada dikasih 1, 2, 5. Satu kalimat yang sangat menarik di situ dikatakan, masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Kalau kita sanggupnya cuma ngelola 1 ya dikasih 1, kalau ngelola 2 dikasih 2. Tapi begini, ketika yang 2 dan 5 dikembangkan dan kita mulai mengeksplor, kita mulai meningkatkan kualitas diri kita, kemampuan-kemampuan kita, maka yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Kapan itu terjadinya? Kalau kita sudah meningkatkan kualitas diri kita, siap untuk diberkati. Siap untuk dipromosikan Tuhan. Siap untuk dibawa ke next level yang lebih tinggi oleh Tuhan. Siap untuk dipercaya melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Yang berikutnya lagi working time. Kita harus tahu waktunya. Ini bekerja, ini pelayanan, ini harus semua. Saudaraku ya, dan seterusnya. Puji Tuhan. Ini akan menolong kita untuk kita memiliki pribadi ataupun support system yang terus berkembang, tambah lama tambah berkualitas, tambah lama tambah maju. Ya. Yang kedua, langkah yang kedua itu adalah memperluas wawasan dan hubungan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu sekarang bahwa pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita banyak hal. Amin. Membuat pola hidup kita juga berubah. Bahwa ternyata yang dulunya cuma sekedar yang ada di sebuah ruangan, sekarang bisa melampaui batasan keempat dinding yang ada di ruangan ini. Yang dulunya cuma jago kandang, yang dulunya cuma beraninya di dalam lingkungannya sendiri, sekarang tertantang untuk keluar dari batasannya. Untuk mulai doing business misalnya, untuk pelayanan misalnya, yang melampaui batasan yang selama ini ada. Bahwa ternyata ketika itu dijalani, bisa. Waktu saya khotbah begini, kalau di Lumajang kan langsung online ya. Hybrid, onsite dan online. Yang online langsung di YouTube. Yang komen itu bisa ada orang dari Philadelphia, ada orang dari Pulau Kalimantan, ada orang dari kota yang lain. Bisa live chat di situ. Yang tadinya cuma didengerin sama jemaat sendiri, di dalam lingkungan sendiri, kalangan sendiri, sekarang mulai mengglobal. Nah kalau ini tidak diresponi dengan baik, tidak dikerjakan dengan maksimal, selesai. Kesempatannya hilang. Tapi waktu kita tahu bahwa wah ini yang lihat, yang dengerin ini orang banyak nih. Oke sekarang kalau khotbah, kalau menyiapkan materi harus yang baik, harus yang bagus, harus yang maksimal. Sehingga apa yang kita kerjakan jadi berkat. Dan kita tahu ternyata yang dengerin, yang lihat bukan cuma kalangan sendiri. Dari gereja lain juga lihat. Nah itu sebabnya saudaraku memperluas wawasan dan hubungan. Itu menolong kita untuk tahu bahwa ternyata Tuhan sedang membawa kita melampaui batasan-batasan kita. Ya, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Harus saudaraku dengan effort yang kuat. Harus dengan sebuah komitmen yang kuat. Baru kita bisa mengalami perubahan-perubahan, potensi diri kita berkembang. Jadi 2, jadi 4, 5, jadi 10. Ya. Nah saudaraku, Amsal 1 ayat 5 katakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Sudah bijak, tapi terus belajar, terus mendengar, terus menambah ilmu. Saya mau katakan begini, orang belajar itu bukan karena bicara. Orang bicara itu enggak belajar apa-apa. Orang yang belajar itu adalah orang yang mendengar. Yang ngerti katakan Pak Amin. Pada waktu kita mendengar, kita belajar sesuatu.
Kalau kita bicara, kita melepaskan sesuatu. Tapi kalau kita mendengar, kita menerima sesuatu. Yang mengerti katakan amin. Nah itu sebabnya saudaraku, sekalipun kita sudah bijak belajar untuk duduk, untuk bisa duduk diam dan dengar. Buka telinga, buka hati, supaya ada pengetahuan, pengertian yang baru. Saudaraku, yang ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Ada tipsnya, bisa memiliki wawasan dan hubungan yang semakin luas. Ya, mau berpikiran terbuka, mau baca, belajar hal-hal baru, berusaha untuk menjalin hubungan, ya, mau meluangkan waktu untuk berdiskusi dan sebagainya. Itu kan menolong kita. Untuk kita bisa meningkatkan kapasitas kita. Saudara, belajar dari orang lain. Saya banyak belajar dari gereja-gereja yang saya juga boleh datang untuk melayani. Saya banyak juga belajar dari senior-senior kita, saudaraku. Saya tanya kepada gembala senior, saya tanya sama mentor saya tanya sama mereka yang sudah lebih dulu berhasil mengembangkan pelayanannya. Karena saya di bidang pelayanan ya saudaraku, saya tanya, saya belajar. Apakah tidak pernah gagal? Pernah. Jatuh bangun. Ya berdarah-darah iya. Saya sudah buat gedungnya. Satu kebodohan yang saya lakukan, saya tidak konsultasi mengenai soundproofnya. Keren, dindingnya semua keren. Ya, semua dinding kita lapis, kita kasih rock wool yang density 60 semua. Saya buat ada sound trapnya di dalamnya, tapi penempatannya salah. Udah, Pak Arifin dia tuh bagus, keren, amazing, beautiful dia bilang gitu, sudah, ya kan? Tapi waktu semua nyala, pujian semua, suaranya mental gak karuan, so. Waduh Matengon. Saya ini bukan ahli musik ya, tapi paling tidak kalau saya dengar suara mental, saudaraku, kemudian ngingung, itu kentara sekali. Waduh, Matengon. Saya tanya sama jemaat yang duduk di balkon di atas, kan penuh semua di bawah di atas. Gimana? Nggak kedengeran, suaranya nggak bisa nyaman. Waduh, selesai itu saudaraku. Saya bongkar. Sudah rapi nih, ratusan juta ini, dindingin tok. Ongkos kerja tukangnya tok itu 300 juta. Belum bahannya. Saudara. Dan tingginya 9 meter soalnya. Dari plafon, lantai sampai plafon itu. Ya. Saya mesti bongkar. Ada orang yang ngerti sound bilang, Pak ini memang gini loh Pak. Kalau mau soundnya bagus, soundproofnya bagus, enggak pernah sejalan dengan estetikanya. Kalau kepingin mempertahankan estetikanya, soundnya pasti enggak maksimal. Kalau mau soundnya maksimal, estetikanya pasti tidak maksimal. Nah tinggal Bapak pilih, nah ini tidak enak milihnya. Saya kepingin estetikanya bagus, tapi soundnya bagus. Saya dindingnya rata begini, dinding rata ini Pak, musuhnya sound, dia bilang gitu. Lu jangan dibikin rata. Terus siapa ini? Ya bongkar. Hati saya enggak mentol, kenapa? Saya cari bahannya itu satu demi satu, saya pergi ke Surabaya, Lumajang enggak ada yang jual bahan-bahan itu. Dan itu kadang-kadang mesti pesen. Enggak gampang untuk motifnya itu dan sebagainya. Akhirnya apa? Saya lobangi lagi, bongkar, lobangi semua. Pasang lagi soundproof, tambahin lagi yang namanya rock wool-nya, kasih yang density 100. Jadi yang tadinya sudah bagus, dibongkar, dilobangi lagi, pasang lagi. Berdarah-darahnya di situ, saudaraku. Kenapa? Karena tidak mau berdiskusi. Itu akibatnya. Makanya kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, bertumbuh, melipat gandakan semua yang Tuhan percayakan, jangan sombong. Amin. Orang sombong itu tidak mau dengerin orang lain. Orang sombong itu merasa dirinya hebat. Belajar, tanya. Akibatnya kayak saya gitu. Keluar duit lagi sekarang. Ya. Tapi saya percaya ini sebuah sekolah yang cukup mahal buat saya. Tapi itu mendidik saya untuk saya harus membangun hubungan, membuka wawasan supaya kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Yang ketiga, memperkuat fondasi imannya. Siapa yang percaya di dalam Tuhan, kita pasti akan diangkat tinggi, menjadi kepala dan bukan ekor. Siapa yang percaya di dalam Tuhan, ada perkara-perkara ajaib akan dinyatakan. Siapa yang percaya di dalam Tuhan, semua yang saudara dan saya punya dilipat gandakan. Tuhan bisa melipat gandakan.
Apakah itu harta kekayaan, urapan, karunia-karunia rohani. Dilipat gandakan, kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Dan itu bukan perkara yang mustahil bagi Tuhan, siapa yang percaya. Tetapi sudah perhatikan, yang paling bahaya, kalau buat mempromosikan kita itu gampang bagi Tuhan. Yang paling bahaya adalah yang mengiringi setiap keberhasilan yang kita alami, yang kita raih. Itu namanya sombong. Dan Tuhan benci orang yang sombong. Semua orang suka kalau dipuji. Tidak banyak orang suka kalau dikritik. Semuanya suka kalau dipuji. Khotbahnya keren Pak, puji Tuhan Pak. Wih, sekarang diberkati ya. Lihat, ukuran berkatnya dalam perspektifnya manusia apa? Mobilnya ganti, sekarang diberkati dia. Wih, rumahnya baru men. Keren, diberkati dia. Wih, sekarang istrinya 2 men. Jangan. Jadi ternyata dalam konsep berpikir kita orang diberkati itu materinya. Padahal enggak cuma itu, kan gitu ya. Enggak cuma itu, saudaraku. Itu sebabnya supaya apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk saudara dan saya, itu harus kita terima dengan fondasi yang kuat. Kalau Tuhan memberkati kita, kalau Tuhan menjawab doa kita, kalau Tuhan mengabulkan mimpi kita, dan mimpi kita jadi kenyataan, kita enggak goyah. Tetap cinta Tuhan, tetap rendah hati, tetap mengasihi Tuhan, dan tidak berubah jadi sombong. Waktu gedung kita jadi, saudaraku, banyak orang bilang, waduh Pak, enggak nyangka di Lumajang, kota kecil ada gedung seperti ini. Pak Arifin tuh waktu datang meresmikan gedung kita, dia bilang gini, jangan berubah sikap, jangan berubah hatimu. Karena enggak ada orang tahu hati kita. Cuma kita dan Tuhan yang tahu. Kalau hatimu berubah, selesai kamu. Ada satu donatur kita yang cukup besar bantu kita pembangunan. Dia bilang gini, bro, tugasmu lebih berat sekarang. Dulu kamu berdoa supaya kamu dapat tempat. Ya, orang itu lebih mudah berdoa di dalam menghadapi sebuah perjuangan, sebuah tantangan. Di dalam sebuah tekanan, sebuah pressure, dan di dalam sebuah persoalan. Mudah. Kita nangis, Tuhan tolong, masalah berat, tidak sanggup. Tapi tidak banyak orang mampu bertahan di puncak keberhasilan. Ada sebuah kebanggaan yang muncul dan pada akhirnya itu menjadi sebuah kesombongan. Selesai kita. Tidak ada orang yang tahu, sikap hati kita berubah aja. Selesai. Dan teman saya ini bilang gini, tugasmu lebih berat. Karena kamu sekarang sudah punya sesuatu. Banyak orang puji. Kalau kamu tidak kembalikan semua itu untuk Tuhan, segala pujian, kemuliaan. Kamu selesai. Ya berkatmu sampai situ tok. Tidak akan pernah ada berkat di sorga yang Tuhan sediakan. Karena semua sudah kamu ambil di bumi sekarang ini. Saya tidak mau, saudara. Saya kepingin anugerahnya bisa saya alami di bumi dan di sorga. Nah oleh sebab itu, saudaraku, perlu untuk pancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Saudaraku, untuk memperkuat iman. Kalau besok Tuhan jawab doa kita, kalau mimpi kita jadi kenyataan, kalau Tuhan sudah mempromosikan kita, Tuhan sudah mengangkat kita ke naik ke level yang lebih tinggi, semua mata memandang dengan kekaguman, biarlah iman kita tidak pernah berubah. Tidak goyah, tetap rendah hati, sadar betul semua dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes! Karena untuk mengubahkan kehidupan kita mudah bagi Tuhan. Kenapa Tuhan kok begitu lama, tidak cepat menjawab doa kita? Karena dia nunggu. Apakah iman kita sudah kokoh kuat? Apakah kita siap untuk diberkati? Ada banyak orang siap mengalami penderitaan, tapi tidak banyak orang siap untuk menerima kelimpahan dan kemuliaan. Berubah sikap.
Dulu kalau ketemu, saudaraku, hey bro, ayo kita ngopi yuk. Gitu, saudara. Sekarang sudah perusahaannya besar, duitnya banyak, levelnya sudah luar biasa, sudah tidak mau ketemu teman, tidak mau nyapa. Saya kagum sama Pak Hans ini, saudara. Haleluya, sama, woi temannya tuh mana aja, tukang parkir bro, woi tukang parkir bronya dia, saudara. Halo bro, gimana bro? Sambil ngasih parkir, semua bro sama dia, saudara. Saya bilang orang begini nih, atas bisa, bawah bisa. Aman. Dibawa Tuhan ke atas, aman. Dibawa Tuhan ke bawah, aman. Harusnya kita semua seperti itu. Gereja Tuhan harus terbuka untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, semua lapisan orang. Oke? Perkuat fondasi saudara. Itu sebabnya semua yang Tuhan kirimkan itu untuk memperlengkapi kita. Ya, apakah itu rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, apapun, pakai itu semua untuk memperkuat iman kita. Faith is not belief without proof, but trust without reservation. Iman bukan sebuah keyakinan tanpa bukti, tetapi kepercayaan tanpa syarat. Ini yang harus kita bangun. Apapun keadaan kita, apakah kita sedang dalam lembah, ataukah kita sedang dalam puncak-puncak keberhasilan dan kelimpahan, iman kita tetap kepada Tuhan Yesus. Tidak akan pernah berubah. Sikap hati kita tetap, yaitu rendah hati terus di hadapan Tuhan. Karena kita sadar, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin ada sesuatu yang indah terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu yang pertama mengatur ulang dan menata kembali prioritas. Kalau saudara mau mengembangkan potensi dirimu, atur kembali, ditata kembali. Prioritas-prioritas hidup kita itu menentukan masa depan kita. Yang kedua memperluas wawasan dan hubungan. Yang ketiga perkuat terus fondasi iman. Saya percaya kalau itu sudah kita lakukan, maka perubahan, promosi, penggenapan dari janji Tuhan, mimpi yang jadi kenyataan, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Amin. Sudah diberkati siang hari ini. Boleh lambaikan tangan yang diberkati. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat apa yang sudah kami dengar dan kami lihat. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, paham, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami menjadi seperti yang Tuhan sudah firmankan. Meteraikan dalam hati kami. Dan biarlah kehidupan kami boleh semakin lama, semakin bercahaya seperti rembang di tengah hari. Dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang sudah diberkati, mari kita berkata, Amin.